Sebelum kita lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe agar kalian bisa membantu channel yang terus berkembang biak. Oke, lanjut. Halo guys, selamat datang di Tikanza. Aku Neisha dan Intania sebagai host. Hari ini kita bakal ngobrol bareng Rahel dari 12 RPL 2 yang punya cerita inspiratif dan pengalaman yang mengesankan. Siapin telinga kalian karena kita bakalan diaukas dalam cerita yang pastinya bikin kalian termotivasi. Yuk, langsung aja kita dengar ceritanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahel Ajara, saya dari kelas 12 RPL 2. Di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman hidup saya. Jadi dulu itu aku hidup di keluarga yang bisa dibilang berkecukupan. Masa kecil aku nggak pernah ngerasa kekurangan apapun, mau dari kasih sayang keluarga ataupun materi. Tapi pada saat itu, ayah aku mengalami penurunan ekonomi karena ayahku tuh punya usaha rental mobil. Cuman pada saat itu ada yang rental mobil tapi mobilnya itu nggak dibalikin lagi. Jadi pada saat itu tuh ayahku tuh tetap harus bayar ke bank tapi mobilnya itu nggak ada. Dari situ itu mulai nurun lah ekonominya karena emang mobilnya nggak ada. Iya. Tapi tetap harus bayar. Kalau boleh tahu itu pelakunya udah dicari bener-bener gitu? Udah, pada saat itu udah ketemu juga dan udah dihukum juga. Ya dari situ tuh mulailah ekonomi itu turun. Sampai ayahku ya harus ngejual rumah juga. Dan itu sekitar kelas 4 SD. Dan jadi waktu itu tuh kita itu ngontrak di rumah yang beda sama yang dulu. Dan parah banget ya berarti. Berarti itu tanggung jawabnya berarti udah nggak ada lagi biaya dari si pelakunya gitu buat tanggung jawab. Jadi cuman dihukum aja. Iya, gak ada ganti ruginya gitu. Nggak ada. Kalau boleh tahu dihukumnya secara apa gitu, bagaimana? Waktu itu dihukumnya ya di penjara. Sekarang udah keluar? Udah. Ya dari situ itu kan ekonominya udah nggak baik. Ya, jadi juga ngontrak. Terus ya keadaan rumah itu ya selalu berisik. Jadi bener ya, kayak banyak orang yang bilang katanya ekonomi itu bergantung banget kalau di keluarga gitu ya. Soalnya kalau misal ekonominya lagi jeleknya tuh jadi semua tuh jadi iya jadi masalah sepele tuh jadi besar gitu. Soalnya ada gimana ya, pokoknya mau bergantung banget ekonomi tuh. Bahkan pernah waktu SD gitu makan itu cuman sama kerupuk, nasi, sama kecap. Ahel punya saudara lagi gak kayak kakak atau adik gitu? Punya. Ada kakak perempuan sama adik laki-laki. Kalau pas kayak gitu tuh Ahel ada pelarian kayak, kan Ahel lagi kayak gak baik-baik aja ya. Iya. Kalau kayak gitu tuh iya. Gimana cara ngelupain masalah keadaan yang di rumah gitu, gimana caranya? Ya waktu itu ya dipendem aja sih. Karena nggak ada tempat cerita juga. Ya tapi waktu itu kan orang tua aku masih bareng-bareng berusaha buat ngebalikin ekonomi lagi, biar kayak dulu. Ya udah dagang udah segala lah buat ngeberusahain biar kayak dulu lagi. Iya, kembaliin ekonominya lagi.
cuman ya emang gak gampang juga. Iya. Berarti itu tuh rental mobilnya tuh jadi udah gak beroperasi lagi gitu setelah Ya udah kejadian itu. enggak, karena semuanya juga kan dulu itu cuma punya sekitar 11 mobil, cuman sekarang udah nggak ada sama sekali. Karena dipakai buat Iya. tutup yang itu, yang ke Iya, bank yang yang mobil. kemalingan. Waktu itu orang tua aku ya masih berusaha, Iya. tapi ya pada akhirnya juga ya mereka berpisah karena emang udah bertahun-tahun ya bertahun-tahun berusaha buat ngerubah ekonomi, tapi masih tetap belum stabil juga. Sedih banget ya. Ahel sekarang ikut sama siapa? Sekarang ikut sama ayah. Tapi sama ibu masih komunikasi kan? Masih. Alhamdulillah. Cuman ya kan kalau misalkan dulu itu cuman kehilangan ekonomi aja, tapi kalau sekarang ya dua-duanya. Tenang aja sob, lanjutin. Santai wae. Apalagi kan sekarang beranjak dewasa, ya dibutuhin banget kan keluarga itu. Iya, peran orang tua tuh Iya. penting. Ya, cuman sekarang kan udah kehilangan keutuhannya, ya jadi berat banget lah menjalaninnya. Kalau kayak kemalingannya satu mobil kemalingannya itu, cuma ya dari situ sih mulai ininya ekonominya mulai turun. Kan si pelaku kan ditangkap ya. Terus itu mobilnya dikembaliin lagi gak? Ya enggak. Karena kan udah nutupin terus, waktu selama hilangnya itu kan lama, nggak langsung ketemu, jadi tetap harus bayar tapi mobilnya nggak ada gitu. Terus lanjut Ahel. 9 menit. Lanjut Teh. Ya. Dulu juga sebelum ngontrak itu pernah ada temennya ayah itu yang nawarin kayak buat tinggal di rumah temennya ayah itu, karena kan kosong. Terus akhirnya jadi sebelum ngontrak itu tinggal dulu di rumah itu. Iya. Nah tapi ya tinggallah sekitar 1 tahun atau 2 tahunan di rumah itu. Terus terus tiba-tiba sama pemilik rumahnya itu ya disuruh ninggalin rumah itu. Jadi diusir, ya bisa diusir. Karena dia di waktu lah katanya harus cepet-cepet dikosongin rumahnya. Ya untungnya waktu itu cepat ketemu rumah kontrakan juga. Iya. Kalau boleh tahu sekarang pekerjaan ayah gimana? Udah stabil? Ya, kalau sekarang itu ya masih di usaha rental mobil juga, tapi sekarang merintis lagi lah. Dari awal ya? Iya, baru 1 mobil gitu. Masih ini lagi. Ya waktu di rumah kontrakan itu kan keluarga yang masih bareng-bareng. Iya. Ya kemana-mana bareng, susah juga kan bareng-bareng gitu. Tapi itu orang tuanya bisa tapi baik-baik gitu kan? Iya, kayak bisa. Iya. Baik-baik, emang karena ekonomi aja. Iya. Tadi itu punya kakaknya ikut mama berarti? Semuanya ikut ayah. Oh.
Apalagi kan waktu pas masih ngontrak itu kakaknya itu pesantren gitu. Jadi sendiri, jadi bener-bener nggak punya tempat cerita. Bundaku juga waktu itu nyoba untuk usaha di bidang kuliner. Pada awalnya itu ya lumayan lah, bisa berjalan lancar gitu, maju-maju aja. Sampai akhirnya tuh ya bisa kebeli motor juga gitu. Kalau boleh tahu kan Bunda usaha di bidang kuliner ya? Iya. Itu tuh catering apa gimana? Ya, apa sih bidang kulinernya itu kayak jualan bakso. Sama yang kayak gitu-gitu. Oh, yang biasanya kayak ya jualan biasa Ya, gitu, dijual bukan online catering. juga gitu. Waktu itu ekonominya ya udah lumayan naik lagi lah, tapi ya ternyata turun lagi. Pasti ada aja sih Naik turun terus gitu. Pada akhirnya orang tua aku memilih untuk berpisah karena bertahun-tahun dilewati, ekonomi keluarga masih belum juga stabil. Saat aku beranjak dewasa, aku kira aku cuman kehilangan ekonomi aku yang dulu, tapi ternyata aku juga kehilangan keluarga aku yang dulu. Udah berat banget. Sekarang aku selalu berusaha buat menerima keadaan sekarang, meskipun berat banget karena lagi beranjak dewasa ya dibutuhin keluarga gitu. Tapi aku kehilangan keutuhannya. Meskipun mereka udah berpisah, mereka tetap ayah dan bunda yang baik. Meskipun mereka udah berpisah, mereka tetap orang tua yang hebat dan baik. Pasti. Karena sudah berusaha memenuhi kebutuhannya di saat ekonomi lagi susah-susahnya. Aku akan selalu berusaha untuk membahagiakan kedua orang tua aku. Amin. Meskipun mereka sudah masing-masing. Semangat Ahel. Iya. Ada pesan buat teman-teman yang lagi nonton podcast Ahel nggak? Coba tolong kasih kesan dong. Buat yang mengalami mungkin di sana juga banyak yang mengalami seperti ini. Buat kalian semangat, jangan nyerah, dan ya tetap bahagiain kedua orang tua kalian. Nah, itu dia cerita dari Ahel. Terima kasih Ahel. Di depan ada souvenir. Oh, boleh dibawa ya. Terima kasih Tikanja atas souvenirnya. Ini desainnya lucu banget, bisa dipakai buat ngeteh. Nah guys, itu dia cerita dari Rahel. Ikut sedih dan terharu juga karena hebatnya Rahel di keadaan seperti ini bisa nguatin dirinya. Semoga Rahel dan keluarga diberi kesabaran dalam menghadapi hal ini dan dipermudah semuanya. Amin. Karena di setiap perjalanan hidup pasti ada masalah dan rintangannya. Sekian dari aku, Neisha, dan Intania, serta Rahel yang sebagai narasumbernya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.